Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Baik, tema kita kali ini adalah dia yang takut akan kamu ya. Kira-kira siapa yang takut? Ini bicara ada ketakutan ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana dirinya yang takut akan kamu ya. Ini takut kenapa ya, kita lihat nanti ya. Bisa juga mungkin kamu yang takut ya. Jadi ya, kamu menyesuaikan saja apakah ini di energimu atau di energi orang yang terkoneksi dengan kamu. Ada King of Swords. Ada juga di sini Ten of Pentacles. Wow. Di sini ada The Magician. Bicara takut di sini ya, dia melihat kamu sosok yang keras, sosok yang tegas, sosok yang tidak bisa dipermainkan. Ya. Di sini saya merasakan energinya pasangan ya, dia takut karena kedapatan triparty atau sudah ketahuan ya, ya kedapatan ketahuan ya, ataupun mungkin ya kalau mau dibilang mungkin chat ya. Ada bukti juga saya lihat di sini, karena kalau bicara tentang ketahuan berarti ada amarah yang sangat besar dan mungkin kamu punya bukti-bukti itu ya, dimana dia takut ya. Jangan sampai kamu menyebar bukti ya, dimana dia merasa bahwa oke, kita tetap bersama, tetapi jangan kamu ulang lagi. Kalau kamu ulang lagi ada ancaman gitu ya. Kalau kamu ulang lagi, saya akan kasih tahu sesuatu tentang kamu di orang ini ya, dan kamu akan malu atau kamu akan ya tertindas seperti gitu ya. Jadi dia merasa bahwa wah, ini orang ini nggak bisa diancam-ancam juga nih ya, dia pegang kartu saya gitu ya. Jadi saya nggak bisa apa-apa, makanya ada emosi yang tidak bisa dia luapkan ya, makanya dia macam oke, saya pendam gitu. Tetapi ya itu, dia takut nanti aibnya terbongkar ya. Ataupun mungkin kondisinya di sini aibnya sudah terbongkar, dalam artian dia tahu kamu gitu kan. Oh, ternyata kamu udah selingkuh ya. Oh, oke. Ya. Saya tahu topengmu ya. Nah, ini ada beberapa yang seperti gitu. Ini lebih ke playing victim juga, dimana saya merasakan di sini energinya masalah tentang keuangan. Dia datang ke kamu karena hanya untuk uang ya. Jadi pada saat kamu susah mereka pergi. Bahkan ada hutang mereka yang mana kamu nagih-nagih, mereka pergi. Ya, di sini ada pacar ya, ataupun mungkin ya dia rayu-rayu kamu ya. Ujung-ujungnya pinjam duit ya. Pada saat sudah nggak ada uang ya, dia porotin kamu. Kamu minta kembali, dia pergi bawa kabur uang kamu dengan alasan mandek lah usaha, atau alasan belum ada terbayarkan proyek, ataupun rugi ya, dengan berbagai alasan. Jadi dia belum bisa untuk mengembalikan, padahal sebenarnya memang niatnya hanya memorotin kamu.
Dan di sini juga ada ancaman, ayo kita ke polisi, selesaikan di sana aja gitu ya. Karena saya merasakan di sini ada kasus hukum penipuan dan nama baik ya, pencemaran nama baik. Jadi ada beberapa yang mungkin sudah melakukan jalur perdamaian ya, tetapi belum ada hasil. Jadi menggunakan hukum ya, jalur hukum untuk bisa mendapatkan titik terang gitu. Ataupun mungkin sekedar ngancam ya, dia lagi berusaha untuk melunasi tetapi ya timpang ya, ataupun kayak macam nggak ada titik terang gitu ya. Saya merasakan energinya kamu udah pasrah di sini ya. Dia takut aja nanti jangan sampai kamu benar-benar melaporkannya ya. Kalaupun sudah melaporkan ya, berarti ya dia takut di mana ya, jangan sampai hukumannya gimana nanti nih ya. Dia mau cari tabungan di mana, dia mau cari ganti rugi di mana nih ya. Dia stres aja ya. Makanya di awal-awal dia merasa ngancam-ngancam kamu ya. Ternyata ada yang malah sekarang kondisinya bingung ya, karena dia yang terancam ya, karena ketidakjujuran dia. Oke, kita lihat lagi siapa yang takut akanmu. Di sini ada Three of Cups. Wow, di sini ada Death. Di sini ada Ten of Cups. Di sini ada Knight of Pentacles. Wow, di sini tadi ya di awal saya bilang ada three party ya, pasangan, lebih ke pasangan kamu yang mana akhirnya ketahuan ya, akhirnya dia takut. Dan di sini ada juga yang ribut dengan kamu dari pasangannya, jadi kamu ribut dengan selingkuhannya gitu ya. Dia takut kamu karena ya mungkin nanti kamu samperin dia, marah-marah ya. Jadi ya dia putus hubungan dengan pasanganmu, ataupun mungkin kondisinya ya dia blok semua akses dia, ataupun dia pindah ya ke kota lain untuk bisa keluar dari masalah atau lari dari masalah seperti gitu ya. Jadi bicara tentang three party di sini ya, mereka takut aja kesalahan mereka terbaca, atau kamu membongkar semua rahasia mereka, aib-aib mereka ya. Jadi lebih banyak menghindar, no kontak, dan ya kembali ke semula ya. Saya merasakan seperti gitu. Dan kalaupun di sini energinya ada juga yang mau mendekati ya, mendekati kamu. Tetapi kenapa dia takut ya? Karena ada sisi cuek kamu, sisi keras kamu, sisi kemandirian kamu ya. Mungkin kasta kamu juga lebih dari dia, sehingga dia merasa bahwa kamu tuh kayak jauh susah untuk digapai. Kamu tuh sangat jauh tinggi di langit gitu. Kalau kita mau menggapai bintang tuh kayak nggak mungkin gitu. Itu pemikiran dia ya. Jadi dia hanya diam, hanya ya terpaku, hanya bisa melihat kamu dari kejauhan ya. Saya merasakan juga nih bicara keuangan juga, mungkin kamu lebih mandiri tadi saya bilang ya, lebih up, sehingga ya dia bisa kasih apa sama kamu. Nggak mungkin dia mau kasih makan cinta ya, sedangkan kamu sudah wow gitu ya, bisa mandiri ya. Jadi dia minder ya, tapi lebih ketakut ya, orang tuanya gimana nanti ya, lebih baik nggak usah gitu ya. Begitupun dengan ada mantan. Ini kalau bicara mantan yang kembali ya dia takut aja karena nanti kamu marahin dia ya. Ini ada beberapa yang mantan yang sudah tahu yang di awal mungkin ya, karena ada energinya juga yang dia selingkuh, sudah ketahuan, habis itu dia mau datang balik gitu kan. Dimana dia takut juga ke kamu ya, nanti kalau saya datang balik ke dia malah nanti dia marah saya ya, malah dia intimidasi saya ataupun apapun. Karena di sini ada mantan yang melihat kamu sudah jauh lebih baik, pura-pura berteman, tetapi koneksinya kamu kayak oke, titik gitu ya. Maksudnya ditanya hai apa kabar, iya kabar baik, titik, kayak macam nggak ada respon lebih ya. Jadi dia merasa bahwa saya sudah nggak dianggap begitu, saya sudah nggak diinginkan lagi, oke, saya pergi aja gitu ya. Wow. Jadi sebenarnya banyak yang takut kamu juga nih ya, karena kamu orangnya strong ya. Bukan strong, tapi saya merasakan di sini energinya kamu lebih membela diri kamu ya, lebih memberikan perlindungan kepada diri kamu supaya tidak ditindas ya, supaya juga tidak diperlakukan semena-mena, dan ya setidaknya mereka bisa menghargai, menghormati kamu. Walaupun mungkin kondisinya kamu tidak mempunyai apa-apa saat ini ya, tetapi ya itu, kamu memberikan perlindungan dengan cara lebih menjaga jarak dengan orang-orang yang toksik. Oke, berikutnya di sini kita lihat ada The Hangman. Wow. Di sini ada The Star.
Di sini ada Queen of Cups dan di sini ada Black Diamond. Oke, di sini ya ada yang memutarbalikkan fakta ya. Memutarbalikkan fakta, ada tukang gosip, ada tukang fitnah, gibah ya, ada tukang iri ya. Saya merasakan mereka takut karena ketahuan ya. Macam contoh, kamu masalah dengan saya ya? Enggak gitu ya. Terus kenapa ribut-ribut gitu? Ah, ini kamu yang bilang saya begini-begini kan? Kamu tahu dari mana? Dari si ini gitu ya. Jadi wah, si ini juga nih lagi takut nih, wah nanti dia samperin saya gara-gara mulut saya nih ya. Nah, ini ada beberapa yang takut karena dia menggosipin kamu dan mungkin dia merasa bahwa kamu tuh orang lemah ya. Jadi dia menggosip ya, seolah-olah kamu lemah, ternyata kamu marah ya. Nah, ini jadi dia kayak spot jantung yang mana dia merasa kamu tuh orang tidak berdaya yang bisa seenaknya saja, ternyata kamu bisa mengamuk gitu, bisa ngamuk berat gitu ya. Apalagi di dalam pekerjaan ya, saya merasakan di sini energinya dalam pekerjaan persaingan tidak sehat banyak ya. Jadi ada yang mau mencemarkan nama baik kamu, ada yang mau menyalahkan kamu, cari muka kepimpinan ya. Saya merasakan energinya di situ, di mana ya sudah pernah ribut dan akhirnya dia sudah berhati-hati aja, tidak mau lagi ribut dengan kamu dibandingkan nanti urusannya panjang gitu ya. Jadi ya dia takut aja dengan kamu sekarang. Kondisinya dia tahu bahwa kamu bukan orang sembarang, walaupun mungkin kamu diam-diam tapi menghanyutkan ya. Jadi dia tidak ulang lagi bergosip ya. Mungkin ada gosip-gosip tapi ya dia nggak terlalu kayak dulu gitu ya, memandang enteng kamu gitu ya. Jadi dia lebih jaga mulut dan ya berhati-hati dalam berucap bertindak gitu. Dan yang terakhir di sini kita lihat ada King of Cups dan ada Seven of Cups. Bicara King of Cups dan Seven of Cups ya, di sini ada trauma ya. Bicara tentang mungkin anak kamu ya, ataupun mungkin orang tua ya, dimana takut ya. Ini mungkin lebih anak ke orang tua ya, tetapi ada juga orang tua ke anak ya. Takut ini karena anaknya kayak durhaka ataupun air susu dibalas dengan air tuba, makanya ada trauma. Tetapi yang paling banyak di sini adalah trauma anak ke orang tua. Orang tua mendidik terlalu keras, terlalu kasar ya. Jadi ada trauma yang mana anak itu akhirnya ketakutan ya. Baru bicara aja tuh papa datang, tuh mama datang ya, langsung dia udah takut, dia udah diam langsung. Padahal waktu nggak ada contohnya kamu ya, dia main bebas sesuka hati gitu ya. Tapi pada saat diancam tuh, nanti saya lapor mama ya, saya lapor papa ya, langsung dia takut. Kenapa? Karena ada bahasanya gini, ada gertakan atau mungkin fisik ya, pukulan. Nah ini jadi dia trauma. Ini bicara tentang anak ya. Mungkin kamu maksudnya tegas, tetapi dari sisi anak dia merasa bahwa saya diperlakukan kasar gitu. Jadi seperti gitu ya. Mungkin lebih bicara dari hati ke hati, kasih sayang ya, jangan langsung marah bentak ya. Apalagi saya lihat di sini ada masalah dari kantor, anak bikin ricu, sudah akhirnya emosinya diluapkan 100% ke anak. Nah ini ada beberapa yang trauma ya, ataupun mungkin kondisinya dia takut aja karena mungkin ayah atau ibunya sering bertengkar, jadi dia tuh sudah trauma, seolah-olah saya takut nanti saya bikin kesalahan, ayah saya marah gitu ya, karena dia sudah biasa melihat orang tuanya marahnya tuh kayak gimana gitu ya, walaupun mungkin bukan ke dia ya, tapi dia sudah trauma. Ini bicara trauma dan luka batin ya. Dan ada yang ketakutan karena merusakkan barang atau mencuri ya. Ini bicara tentang anak juga ya. Ya ada yang tidak disiplin dan tidak jujur ya, dan akhirnya kamu marah dan ya itu membuat dia trauma seperti gitu ya. Mungkin ke depan harus dikomunikasikan secara baik supaya anak itu mengerti, oh ini ternyata ini salah, oh ini benar gitu. Apalagi kalau anak masih kecil, masih daya ingin taunya banyak ya, jadi mungkin dia tidak sengaja ya, karena dia belum tahu, jadi diarahkan bukan dimarah
ya. Seperti gitu. Oke, itu yang saya lihat ya, dimana tema kita dia yang takut akanmu ya. Semoga resonate untukmu, ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kalaupun readingan ini sesuai, berarti energi kamu. Tetapi kalau tidak, berarti readingan ini bukan untukmu ya. Oke, semoga resonate untuk kamu. Kita lanjut lagi untuk koneksi inisial dan zodiak, dimana orang-orang yang takut akan kamu. Saya mulai dulu dari inisialnya. Baik, untuk inisial di sini ada huruf J, ada huruf D, ada K, ada juga A. Maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Ada N, ada I, ada Q, ada W, ada juga K, ada G, ada F, ada H, ada L, ada Z, ada E, ada O. Ya, jadi untuk koneksi di sini, di mana inisialnya kamu terkoneksi dengan ada huruf J, D, K, A, N, I, Q, W, K, G, F, H, L, Z, E, dan O ya. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun mungkin inisialnya tidak terkoneksi, mungkin kamu terkoneksi dari zodiak. Dimana kita lihat untuk zodiak kamu terkoneksi dengan ada bintang Pisces, ada Virgo, Aries, ada Capricorn, Gemini, Leo, Scorpio, ada juga Taurus, dan Cancer ya. Jadi untuk koneksi zodiaknya di sini, di mana kamu terkoneksi dengan Pisces, Virgo, Aries, Capricorn, Gemini, Leo, Scorpio, Taurus, dan Cancer. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.